Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sasha Ravenska Intan Pramudia dari D3 Perhotelan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan pemasaran perhotelan mengenai STP Shahid Surakarta. Di sini ada profil STP Shahid Surakarta. STP Shahid Surakarta beralamat di Jalan Adi Sucipto 154 Surakarta, bernaung di bawah Shahid Group. STP Shahid Surakarta berdiri sejak tanggal 5 Juli 1999 yang sebelumnya bernama Akademi Pariwisata Shahid Surakarta. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 110 DO 1999 dengan 3 program studi, ada Diploma 1 Perhotelan, Diploma 3 Perhotelan, dan Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata. Bertolak dari izin pengembangan Departemen Pendidikan Nasional berubah bentuk menjadi STP Shahid Surakarta dengan SK Mendiknas RI nomor 213 DO 2006 dengan penambahan program studi Diploma 4 Pariwisata atau Sarjana Sains Terapan. STP Shahid Surakarta sendiri tumbuh atas dorongan kuat dan semangat Shahid Group yang telah berhasil dengan sukses mengembangkan industri pariwisata. Dalam menjalankan usahanya, STP Shahid Surakarta mendapat dukungan dan kepercayaan yang luas dari instansi, kalangan usaha, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan ini ada analisis SWOT dari D3 Perhotelan STP Shahid Surakarta. Yang pertama itu ada kekuatan, yaitu mahasiswa mempelajari konsep keterampilan pengoperasian dan pengawasan hotel, mengembangkan kepemimpinan mereka dan keterampilan internasional yang sangat penting dalam karir masa depan mereka. Dan mahasiswa akan memiliki 1 tahun kesempatan program pelatihan kerja di hotel berbintang dan kapal pesiar pada semester 2 dan semester 5. Program ini akan meningkatkan pengalaman kerja nyata mereka dan membangun jejaring untuk karir masa depan mereka di level supervisor. Mahasiswa yang lulus dari program diploma berhak memiliki sertifikat program pelatihan kerja dan memiliki gelar AMD. Dan yang kedua, ada kelemahan. Di D3 Perhotelan STP Shahid Surakarta itu mempunyai mempunyai kelemahan, yaitu ada 2 kelemahan. Yang pertama itu hanya memfokuskan pada keterampilan jurusan saja. Dan yang kedua, kurangnya mengajari teori, riset, dan penelitian. Dan yang ketiga ada peluang. D3 Perhotelan STP Shahid ini mempunyai peluang kerja untuk kalian dapat bekerja di bidang perhotelan, restoran, kapal pesiar, dan bidang-bidang terkait. Dan kalian dapat juga bekerja di Biro Perjalanan Wisata, kawasan wisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, dan bisa juga di konsultan perjalanan wisata atau maskapai penerbangan. Dan yang keempat itu ada ancaman. D3 Perhotelan STP Shahid Surakarta memiliki ancaman, yaitu adanya kampus pariwisata lain dengan akreditasi A, dan yang kedua banyaknya kampus dengan biaya yang lebih ringan. Selanjutnya ada konsep dan perencanaan. Yang pertama itu ada Himpunan Mahasiswa D3 Perhotelan atau HMPH. Terus ada studi tour atau mahasiswa mengunjungi berbagai macam industri pariwisata dan hospitality. Ada field trip atau mahasiswa mengunjungi hotel dalam kota. Terus magang atau on the job training dilakukan selama 6 bulan di hotel berbintang 4 atau 5 baik dalam negeri maupun luar negeri. Terus ada table manner, beauty and handsome class, ada outbound and team building. Terus ada prospek kerja yang menjanjikan, sangat berkualitas dan profesional. Terus mahasiswa program D4 akan melaksanakan praktek kerja lapangan 2 kali di semester 4 dan 7. Dan bagi mahasiswa D3 hanya di semester 6, yaitu prakteknya cuma 1 kali praktek aja. Terus mengadakan studi banding
dengan kampus lain untuk menjajaki kerja sama dalam bentuk yang lebih konkret seperti membuka prodi D3 perhotelan di kampus-kampus lain atau di kota Solo atau di kota sekitarnya. Terus ada mahasiswa akan mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan service and hospitality. Itu ada front office, ada housekeeping, ada laundry, ada F&B product, F&B service, hingga pastry and bakery. Yang terakhir, mahasiswa mampu mempelajari business management and entrepreneurship dan service marketing and e-commerce guna menunjang hard skill mereka di bidang service and hospitality. Dan ini ada target pasar. Dan target pasarnya itu yang pertama untuk kalian yang masih yang SMA SMK yang baru lulus dan akan melanjutkan untuk kuliah di jurusan perhotelan bisa langsung mendaftar di STP Surakarta. Dan yang kedua itu ada untuk mereka atau kalian yang ingin kuliah di jurusan perhotelan supaya bisa bekerja di hotel maupun kapal pesiar, bisa juga langsung daftar ke STP Surakarta. Terus menetapkan positioning. Program studi Diploma 3 Perhotelan menerapkan program studi berbasis kejuruan dan mengutamakan keahlian kerja di bidang perhotelan. Yang kedua, mampu menjadi teknisi ahli media pariwisata yang mampu melakukan pekerjaan di bidang perhotelan pada perusahaan hotel atau restoran yang sesuai dengan standar dan prinsip. Prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang perhotelan melalui komunikasi dalam bahasa internasional, proses penganalisisan usaha hotel atau restoran mulai dari reservation, resepsionis, telepon operator, housekeeping, F&B product, F&B service, MES, marketing, post control dengan metode yang sesuai. Didukung dengan kemampuan di bidang manajemen teknologi informasi dan keahlian interpersonal. Selanjutnya, menyusun strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk D3 perhotelan di STP Surakarta adalah rencana belajar yang menerapkan dan mengembangkan keterampilan hard skill, soft skill, dan ilmu pariwisata khususnya dalam manajerial, memproduksi, dan pengawasan pengelolaan jasa penginapan atau akomodasi dalam bidang akomodasi, food product, service, dan jasa lainnya dalam bidang perhotelan. Yang kedua itu ada PRES. Biaya perkuliahan di 3 perhotelan di STP Surakarta ini meliputi biaya seragam, praktikum, orientasi industri di 2 semester, biaya pada saat PDSP dan biaya untuk uang gedung. Dan orientasi industri di 2 semester itu nanti yang pertama ada di Jogja dan untuk yang kedua itu ada di Bali. Yang ketiga ada PLAS. STP saya terletak di tengah kota, mudah dijangkau, mempunyai lahan yang luas, memiliki tempat parkir yang cukup luas, dan dekat dengan halte. Yang keempat itu ada promotion. STP Sahid melakukan promosi kampus dengan menggunakan beberapa media seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, website, terus bisa menggunakan spanduk, brosur, dan bisa mengunjungi sekolah-sekolah SMA maupun SMK. Yang kelima itu ada people, memiliki dosen yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan memiliki lulusan S1 dan S2, memiliki staf yang sangat ramah, sopan, baik, dan berpenampilan rapi tentunya. Yang keenam itu ada physical evidence. STP Sahid mempunyai lahan yang luas, tempat gazebo yang banyak, terus ada musola, tempat praktek, kantin, koperasi, lahan parkir, terus memiliki 4 lantai, memiliki ballroom untuk acara kampus. Tempat prakteknya itu meliputi tempat praktek housekeeping, front office, bar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu ada proses. Perkuliahan D3 perhotelan ditempuh
sejumlah tatap muka 120 SKS. Kurikulum D3 perhotelan menganut bila pembelajaran 30 teori dan 70% praktek. Artinya, mahasiswa bisa melakukan perkuliahan sambil praktek kerja, melaksanakan on the job training selama 6 bulan di semester 5. Dan ini ada beberapa gambar mengenai ada produk, ada price, terus ada flash, ada promotion, terus ada people, ada physical evidence, dan ada proses, dan ada beberapa fasilitas yang ada di kampus, yaitu ada musola, ada tempat parkir, dan ada gazebo. Dan ini ada juga ballroom, kantin, terus ini tempat praktek housekeeping, tempat praktek kitchen, tempat praktek front office, tempat praktek bar, dan ada kelas untuk tatap muka. Selanjutnya, menetapkan harga. STP Syahid menetapkan harga yang terjangkau supaya meringankan beban orang tua mahasiswa. Karena banyaknya kampus yang bersaing harga, STP Syahid perlu memiliki diskon biaya di pertengahan semester untuk mengurangi biaya perkuliahan. Total biaya 21.250.000 meliputi biaya daftar ulang, biaya PMK KMP, biaya seragam sekolah dan seragam praktikum, biaya SPM, biaya orientasi 2 kali, biaya senat mahasiswa, biaya praktikum, biaya KTM dan Nemtek, dan ada biaya asuransi. Selanjutnya, menetapkan konsep pelayanan. Yang pertama, ada attitude, yaitu sikap ramah, penuh perhatian, sopan, dan berpikir sehat. Yang kedua itu ada attention, itu harus memperhatikan dan mencermati. Yang ketiga ada action atau tindakan nyata. Yang keempat ada ability atau harus memiliki kemampuan. Yang kelima ada appearance atau penampilan rapi. Yang keenam ada accountability atau memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh ada affirmation atau berpikir positif dan menegaskan diri. Dan yang terakhir itu ada simpati atau rasa simpati. Selanjutnya, menetapkan komunikasi pemasaran. Nah, di STP Syahid Surakarta mempromosikan kampusnya itu melalui berbagai media sosial atau bisa mengadakan pameran. Kalau untuk melalui media sosial itu bisa meliputi Instagram, Facebook, website, Twitter, TikTok, dan YouTube. Dan bisa juga membagikan brosur atau menempelkan baliho, dan bisa mengadakan pameran atau serta bisa mengunjungi sekolah-sekolah SMK atau SMA yang ingin melanjutkan perkuliahan. Selanjutnya itu ada promosinya itu ada brosur, ada baliho, ada pameran, dan ada internet. Lalu yang terakhir ada diskon. Di STP Syahid Surakarta memiliki diskon hingga 50%. Jadi untuk kalian yang ingin daftar di STP Syahid Surakarta bisa langsung melalui sosial media, bisa di Instagram, Facebook, website, atau maupun bisa langsung datang ke kampus STP Syahid Surakarta. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.